Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam renungan hari ini kita mendalami dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya membacakan ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari ayat ini kita mendapat penjelasan bahwa penderitaan ada yang disebabkan karena dosa diri sendiri dan dosa orang lain. Penderitaan karena dosa diri sendiri diantaranya adalah dosa karena penipuan, mencaci maki orang lain, mengancam orang lain, membunuh orang lain, mencuri, merampok, korupsi, perdagangan seks, perdagangan obat-obat terlarang, kekerasan. Setelah melakukan kejahatan, orang tersebut kemudian ditangkap, dipenjara, dipukul, disiksa. Penderitaan karena dosa diri sendiri tidak mendapat pujian dari Tuhan. Ada penderitaan bukan karena dosa diri sendiri, tapi dosa dari orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Kita dianiaya, dicaci maki, ditipu, dituduh dengan alasan yang dibuat-buat. Kemudian kita dipenjara, dipukuli. Seperti Yusuf, dituduh dengan alasan yang dibuat-buat dari istri Potifar dan dimasukkan penjara. Yesus dicaci maki, dituduh dengan alasan yang dibuat-buat oleh pemimpin Yahudi, kemudian disiksa, disalibkan dan mati. Padahal Yesus melakukan apa yang baik, benar dan damai, kasih. Seorang pemimpin daerah dituduh dengan alasan yang dibuat-buat oleh tokoh-tokoh tertentu, dimasukkan dalam penjara. Padahal pemimpin daerah itu jujur, tulus, melakukan pembangunan daerah dengan baik dan benar, tidak korupsi, selalu terbuka dalam anggaran. Penderitaan karena melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, ketulusan, bukan karena dosa diri sendiri, maka penderitaan seperti ini dipuji Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Allah. Orang yang mendapat kasih karunia Allah ketika dicaci maki, dihujat, diolok-olok, tidak membalas dengan caci maki. Ia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk sabar, diam, tenang menghadapinya. Yesus sudah melakukan hal ini. Yesus menyerahkan diri dan permasalahan yang dihadapi kepada Allah Bapa. Yesus tidak membalas dan mengancam. Cara Yesus menghadapi penderitaan, dicaci, dihina, inilah yang kita ikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejak Yesus, maka ketika ada orang yang mengirim cacian di media sosial, maka kita tidak membalas dengan cacian. Kita terus melakukan kebaikan, kebenaran. Ketika orang, mungkin suami, istri, anak, teman, pimpinan atau karyawan mencaci, mengucapkan kata kotor pada kita, maka kita tidak membalasnya dan tidak mundur, tapi terus melakukan yang baik dan benar. Kita dimampukan mengikuti jejak Yesus kalau memiliki kasih karunia dari Allah. Kasih karunia itu adalah penebusan dosa, dan kita menyerahkan pergumulan kepada Allah. Penebusan dari Yesus membuat kita dibebaskan dari dosa pembalasan. Ketika ada pencobaan ataupun hasutan yang memancing kita
untuk berbuat dosa, maka kasih karunia Allah memampukan kita untuk tidak membalasnya. Caci maki, fitnah dari orang lain tidak bisa menjadi alasan orang beriman untuk berbuat dosa. Kasaran, kekejaman, dan ketidakadilan musuh tidak akan menjadi alasan bagi orang beriman untuk mencaci maki dan membalas dendam. Kasih karunia dari Allah dan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menghindari diri dari dosa pembalasan. Pembalasan atau penghukuman bagi orang yang mencaci maki, menghina, bukan manusia yang menentukan, tapi Allah. Sebab hanya Allah yang adil atas setiap orang dan setiap perkara. Oleh karena itu, kita berserah, sabar, dan pasrah kepada Allah. Kita mengikuti jejak Yesus, berarti mengikuti kesabaran Yesus dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan yang dihadapi Yesus tujuannya mulia, yaitu untuk keselamatan manusia dari dosa. Kita juga menghadapi penderitaan untuk tujuan mulia, agar makin banyak orang menyesali dosa. Kita berkorban agar semakin banyak orang meninggalkan dosa. Pada masa COVID-19, ketika belajar di rumah, ada kisah seorang guru mengatakan pada seorang murid, bodoh, malas, karena tidak mengumpulkan tugas. Seorang guru melakukan dosa mencaci karena terpancing dari sikap masa bodoh seorang murid. Seorang suami karena tidak kerja di kantor dan di rumah terus, tapi tidak pernah membantu pekerjaan di rumah. Istrinya kesal dan mencaci suaminya. Suami juga membalas dengan mencaci maki istrinya. Caci maki membuat orang bertambah dosa. Ketika orang lupa akan kasih karunia Allah, penebusan Allah, maka dosa membalas caci maki bertambah. Di dalam media sosial ada caci maki tentang pemerintahan dan menteri. Ketika pemerintah bekerja keras mengatasi COVID-19, ada saja tekanan caci maki, membuat orang menjadi resah, gelisah dengan suasana caci maki. Dalam situasi seperti ini, kita mengikuti jejak Yesus dan mengingat kasih karunia Allah yang memampukan kita bersabar, berserah, dan berkata, "Ampunilah mereka Bapa." Kita terus belajar mengikuti jejak Yesus, gembala yang baik, yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran, agar menjadi baik, benar, dan damai, adil, tenang, kuat menghadapi tekanan penderitaan dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam masyarakat. Ketika orang merendahkan kita, jangan pernah berhenti melakukan kehendak Tuhan. Jangan mager, jangan malas gerak untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita terus melakukan apa yang baik dan benar dalam keluarga, di tempat kerja, dan di masyarakat. Jangan malas gerak berarti orang beriman mau berjalan bersama Yesus Juru Selamat. Dalam hidup yang gelap, tidak nyaman, ada badai hidup, sakit, penyakit, ada masalah ekonomi. Kita tidak takut, tidak mundur, walau ada bahaya yang mengancam. Karena Tuhan membimbing agar menemukan jalan keluar. Mengikuti jejak Yesus berarti mengikuti cara hidup, cara berpikir, cara merasakan dari Yesus ketika menghadapi masalah. Kita ikut Yesus kemana saja Yesus membawa kita. Seperti nyanyian Kidung Jemaat 370, "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku." Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Amin.